Alam memberikan denyut nadi kehidupan untuk umat manusia. Ketidakseimbangan alam dapat mengakibatkan krisis iklim. Sebuah fenomena yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Meningkatnya jumlah karbon di atmosfer akibat aktivitas manusia merupakan faktor terpenting di balik perubahan iklim. Pada tahun 2018, Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 1,7 gigaton. 30% dari total emisi di Indonesia berasal dari sektor energi tak terbarukan. Ancaman deforestasi juga terus mengintai. Apa saja dampaknya? Bumi makin panas. Tahun 2020 merupakan tahun kedua terpanas di Indonesia dengan kenaikan suhu rata-rata 0,7 derajat Celcius. Kualitas udara bisa semakin memburuk. Wilayah pesisir Indonesia juga dalam bahaya tenggelam. Maka, bukan hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga produktivitas manusia. Sumber pangan kita juga bisa semakin menurun akibat kekeringan. Tidak hanya terlihat dalam data, banjir, keringan, polusi udara, Bencana-bencana terkait krisis iklim tersebut terasa di kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha untuk mengurangi jumlah emisi karbon di Indonesia. Melalui komitmen bersama, Indonesia berhasil menurunkan deforestasi dan akan terus kita turunkan. Melalui Paris Agreement, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% secara mandiri Dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Melalui rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, yang juga membantu pengurangan emisi karbon. Melalui RUU Energi Baru dan Terbarukan yang diinisiasi oleh DPR, diharapkan mampu mendorong transisi energi agar target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dapat terrealisasikan. Melalui Sustainable Development Goals tujuan 13 dan tujuan 17, kita diajak, termasuk para generasi muda, untuk bergotong royong mengurangi jejak karbon. Namun, pemerintah bukanlah satu-satunya pemeran yang bertanggung jawab untuk pengurangan emisi karbon. Kita, termasuk para generasi muda, semua bertanggung jawab terhadap jejak karbon pribadi. Dari penggunaan kendaraan hingga penggunaan energi listrik, Bahkan ke konsumsi makanan. Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi krisis iklim? pemerintah nasional dan daerah, Akademisi, pelaku usaha, Komunitas lingkungan, Media dan generasi muda Kita semua bersama-sama melakukan perubahan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Generasi muda dapat bergotong royong melalui aksi perubahan gaya hidup untuk mengurangi jejak karbon pribadi Hingga menjadi change makers dalam menghadapi krisis iklim. kami, para pengusaha muda, dapat berinovasi dan berkontribusi melalui pengembangan produk ramah lingkungan dan rendah karbon. Kami berkomitmen untuk mendorong pemerintah meningkatkan anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat. kita bisa bergerak secara bersama untuk mendorong terciptanya solusi yang sistemik. edukasi diri, sosialisasi, Dan ambil aksi. Karena bumi yang berkelanjutan Ada di tangan kita. generasi muda.